Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikianlah dikatakan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup, menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan sebuah catatan wasiat rohani yang paling utama dari Raja Daud kepada Salomo sebelum ia meninggal. Daud menyerahkan tahta dan warisan terbesarnya, namun pesan terpentingnya bukanlah tentang strategi politik, militer, atau ekonomi, melainkan tentang kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud berkata, "Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Ini adalah seruan untuk keberanian, ketegasan, dan tanggung jawab. Salomo akan menghadapi tantangan besar sebagai raja baru. Daud tahu bahwa untuk memimpin, Salomo harus memiliki keberanian moral dan spiritual untuk melakukan hal yang besar, bukan hal yang mudah atau populer. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini, kita juga akan menghadapi banyak tekanan, godaan, dan ketakutan. Untuk tetap berada di jalur yang benar, kita perlu menguatkan hati dan berlaku seperti laki-laki atau wanita. Dalam konteks iman, bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berdiri teguh pada prinsip dan tidak berkompromi dengan dosa. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan pesan daripada firman Tuhan ini juga dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Daud menunjukkan bahwa tugas Salomo yang paling mendasar atau fundamental sebagai Raja Israel dan sebagai pribadi adalah menjalankan kewajiban rohaninya, yaitu mentaati Allah. Ia harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan Allah itu sendiri. Ketaatan ini bukanlah pilihan, melainkan fondasi bagi seluruh kehidupannya dan pemerintahannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun peran kita saat ini, baik itu sebagai orang tua, baik itu sebagai karyawan, pegawai, pelajar, pelayan, dan lain sebagainya, maka marilah kita tunjukkan kehidupan kita sebagai orang percaya dengan kesetiaan kepada Tuhan
melalui ketaatan pada firman-Nya harus menjadi prioritas utama. Ketaatan bukan hanya sekedar ritual, tetapi cara hidup. Berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, ini adalah warisan terpenting yang bisa kita terima dan juga kita wariskan kembali kepada generasi atau anak-anak kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dikatakan melalui firman Tuhan ini juga sebagai penutup, yaitu supaya engkau berhasil dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Keberhasilan sejati menurut firman Tuhan ini tidak diukur dari kekayaan atau kekuasaan duniawi, melainkan dari ketaatan yang membawa berkat dan perkenanan Tuhan. Daud menjamin bahwa keberhasilan Salomo tidak tergantung pada kecerdasan atau kekuatannya, melainkan pada kesetiaan dalam memelihara perintah Tuhan. Karenanya bagi kita semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sering mencari jalan pintas menuju sebuah kesuksesan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kunci keberhasilan yang sejati dan abadi adalah hidup taat dan setia kepada Allah. Ketika kita memprioritaskan kehendak-Nya, Dia akan menyertai kita dan membuat jalan kita berhasil. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu memberkati kehidupan kami dan memberikan kami pengertian agar kami dapat memperbaharui diri kami, tidak mengandalkan kepintaran, kekuatan, kecerdasan kami, tetapi kami harus mengandalkan firman-Mu untuk taat dan setia kepada firman. Karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk menghidupi apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, dan di lingkungan kami. Sertai setiap orang percaya yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.